Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan lagi nih asal-usul atau mitos mengenai makhluk mitologi yang ada di Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul. Informasi yang aku bawakan nih sebenarnya sudah banyak nih terpublikasi di internet. Tapi di sini aku ingin nih membagikan hasil rangkuman aku mengenai Nyi Roro Kidul. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke pembahasannya. Ada berbagai versi nih mengenai siapa sih sebenarnya Nyi Roro Kidul. Sebagian literatur menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Sri yang diciptakan oleh Dewi Kaping Teluh. Ada pula nih yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah Putri Kadita yang diusir oleh ayahnya akibat penyakit kulit yang dideritanya. Di sini aku akan membawakan nih asal-usul Nyi Roro Kidul versi Putri Kadita. Diambil dari beberapa sumber, legenda Nyi Roro Kidul merupakan kisah seorang putri yang cantik dan tinggal di kerajaan Pakuan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Putri tersebut bernama Putri Kadita. Putri Kadita adalah salah satu dari sekian banyaknya yang dimiliki oleh Raja Prabu Siliwangi. Selain mempunyai paras yang cantik, Putri Kadita juga dikenal sebagai seorang wanita yang bijaksana dan juga baik hati. Maka dari itu, Prabu Siliwangi mempunyai keinginan nih, jika Putri Kadita akan dijadikan penerus tahta kerajaan. Keinginan Prabu Siliwangi ditolak dong oleh para selir dan juga anak-anak yang lainnya. Akibatnya mereka pun mulai berkumpul nih, merencanakan niat jahat untuk mengusir Putri Kadita bersama dengan ibundanya, yaitu Permaisuri Kerajaan. Agar rencana busuk tersebut bisa berjalan mulus, maka mereka pun meminta bantuan seorang penyihir yang tinggal di suatu desa terpencil. Penyihir tersebut mempunyai ilmu hitam nih yang dipercaya mampu untuk menyingkirkan Putri Kadita dan juga ibundanya, yaitu Permaisuri Kerajaan. Mereka meminta sang penyihir nih untuk memberikan kutukan kepada Putri Kadita dan juga ibunya. Sang penyihir pun menyanggupi nih permintaan tersebut dengan mengirimkan penyakit kista pada Putri Kadita dan juga Permaisuri. Hingga pada suatu hari nih, Putri Kadita dan ibunya dibuat terkejut nih, karena ketika bangun di pagi hari, mereka mendapati keadaan kulit mereka yang berborok disertai dengan bau busuk. Prabu Siliwangi meminta tabib kerajaan nih untuk segera mengobati Putri Kadita dan juga Permaisuri. Sayangnya, meskipun sudah berusaha memberikan berbagai macam obat, tapi tabib kerajaan pun menyerah dan tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit Putri Kadita dan juga Permaisuri. Hingga pada akhirnya, penyakit tersebut merenggut nyawa Permaisuri. Karena pada saat itu Permaisuri juga sudah berusia senja, sudah tidak mampu untuk menanggung rasa sakit tersebut. Hanya Putri Kadita nih yang mampu bertahan dari penyakit kista tersebut. Prabu Siliwangi dibuat terpukul dan frustasi dengan keadaan yang menimpa Putri Kadita dan juga Permaisurinya. Rencana jahat para selir dan juga anak-anaknya berlanjut dengan menghasut Prabu Siliwangi untuk mengusir Putri Kadita karena takut akan menulari orang-orang yang ada di istana. Meskipun sempat menolak nih, tapi akhirnya Prabu Siliwangi menuruti usulan dari para selir dan juga anak-anaknya. Putri Kadita yang secara tidak sengaja nih mendengar Prabu Siliwangi langsung untuk memutuskan untuk kabur dari istana.
dengan perasaan dendam dan sakit hati. Putri Kadita pergi tanpa arah dan tujuan, hingga akhirnya mencapai pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Rasa lelah yang dirasakan Putri Kadita membuat Putri Kadita memutuskan untuk beristirahat sejenak nih di atas batu karang. Dalam tidurnya, Putri Kadita bermimpi jika penyakit yang dideritanya bisa sembuh jika menceburkan diri ke dalam air laut. Saat membuka mata, Putri Kadita merasa bingung dengan mimpi yang dialaminya. Tapi di sini Putri Kadita memutuskan untuk melakukan hal yang disampaikan dalam mimpinya. Benar saja nih, ketika Putri Kadita menyeburkan dirinya ke air laut, seluruh kulitnya yang berborok akhirnya ikut luruh. Terlanjur sakit hati ya kan karena diusir, Putri Kadita memilih untuk tetap tinggal di pantai selatan. Kecantikannya yang tidak ada duanya semakin menyebar ke seluruh penjuru negeri. Hingga kedatangan para pangeran dari berbagai kerajaan yang berniat untuk meminangnya. Namun, Putri Kadita seakan tidak tertarik dengan lamaran para pangeran dan justru malah memberi syarat untuk beradu kesaktian di atas laut selatan. Tidak ada yang mampu menandingi kesaktian Putri Kadita dan malah menjadi pengikut dan pengawal setianya. Semenjak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan dan disebut dengan Nyi Roro Kidul. Sebenarnya tidak jelas juga nih asal-usul Nyi Roro Kidul dan sampai saat ini masih diperdebatkan. Tetapi kisahnya tuh tidak jauh berbeda, yaitu seorang putri mahkota raja yang mempunyai paras yang cantik dan terkena penyakit guna-guna oleh saudara tirinya yang menginginkan tahta ayahnya. Pada akhirnya, putri tersebut dibuang oleh ayahnya lantaran penyakit yang dimiliki dapat meresahkan dan juga menular. Terlepas dari semua itu nih, sosok Nyi Roro Kidul selalu dilingkupi oleh cerita-cerita mistis yang dikaitkan dengan para raja dari kerajaan Mataram Islam, terutama Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582 hingga tahun 1755. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Panembahan Senopati, menantu Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Selama sekitar 170 tahun berdiri, Kesultanan Mataram menyandarkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian. Pengembangan sektor agraris berkaitan dengan letak geografis kerajaan Mataram Islam yang berada di daerah yang subur, tepatnya di antara Kali Opak dan juga Kali Progo. Kerajaan Mataram berdiri di kawasan yang kini masuk dalam wilayah Yogyakarta. Nyi Roro Kidul memiliki hubungan yang erat nih dengan para raja Jawa. Menurut sebagian pengamat kebudayaan Jawa, bagi para raja Jawa berkomunikasi dengan para makhluk halus dan Nyi Roro Kidul khususnya merupakan salah satu upaya nih untuk memperoleh kekuatan batin dalam mengelola negara. Para raja Jawa meyakini bahwa sebagai kekuatan yang kasat mata, Nyi Roro Kidul harus dimintai restu dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan keselamatan dan juga ketentraman. Kepercayaan yang berlaku secara turun-temurun terhadap Nyi Roro Kidul masih diaktualisasi dengan baik oleh masyarakat dalam berbagai macam kegiatan sampai saat ini. Salah satu contohnya nih, mungkin sering kali kita dengar adalah labuhan. Labuhan sendiri merupakan sebuah upacara tradisional keraton yang dilaksanakan di tepi laut pantai selatan di Yogyakarta. Labuhan diadakan dalam setiap ulang tahun Sri Sultan Hamengkubuwono.
yang tanggal maupun tahun kelahirannya dihitung menurut perhitungan Saka atau tahun Jawa. Upacara labuhan ini bertujuan untuk kesejahteraan Sultan dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Wujud dan aktualisasi dari kepercayaan masyarakat terhadap Nyi Roro Kidul juga diwujudkan melalui tari-tarian. Selama ini dikenal tari Bedaya Lambang Sari dan Bedaya Semang. Yang keduanya diselenggarakan untuk menghormati dan memperingati Sang Ratu. Terdapat juga mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Dan jika memakai pakaian berwarna hijau, dipercaya akan menyebabkan kemurkaan Nyi Roro Kidul. Konon Nyi Roro Kidul yang merupakan penguasa pantai selatan sangat menyukai warna hijau. Memakai baju berwarna hijau di wilayahnya dianggap tidak menghormati dan memancing kemarahannya, sehingga mengakibatkan terseret ombak dan menghilang. Kemudian ada juga penyamaran penunggu gaib. Hijau diyakini sebagai warna yang disukai para penunggu gaib di pantai selatan. Memakai baju warna hijau dikhawatirkan dapat menarik perhatian mereka dan membuat mereka mengganggu pengunjung. Ada juga kesulitan pencarian Warna hijau saat berenang di pantai atau di laut dapat menyatu dengan air sehingga menyulitkan petugas untuk menyelamatkan atau menemukan korban jika terjadi kecelakaan. Ada juga menyamari prajurit keraton. Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki pasukan gaib berupa prajurit yang selalu mengenakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya, orang yang memakai baju berwarna hijau akan dianggap sebagai penyusup dan bisa menjadi sasaran gangguan para prajurit tersebut. Kemudian ada juga pintu gaib. Beberapa cerita mistis menyebutkan adanya pintu menuju kerajaan gaib Nyi Roro Kidul yang ada di pantai selatan. Warna hijau diyakini sebagai tanda pengenal bagi mereka yang ingin memasuki pintu tersebut. Kemudian ada juga yang meniru aura Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sering digambarkan memiliki aura atau cahaya yang berwarna hijau. Mitosnya memakai baju berwarna hijau dianggap meniru aura sang penguasa laut pantai selatan, sehingga bisa memancing kecemburuan dan ketaksenangannya intinya. Ada juga menyerupai tumbal. Masyarakat sekitar pantai selatan mungkin saja pernah mendengar mengenai ritual sesajen dengan menggunakan kain berwarna hijau. Mitosnya memakai baju berwarna hijau dikhawatirkan akan disalahartikan sebagai tumbal atau persembahan yang akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul. Selain dari asal-usul dan mitos yang aku paparkan tadi terdapat juga kepercayaan mengenai pesugihan Nyi Roro Kidul Disebutkan sebagai gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Pantai Parangtritis terkenal sebagai tempat praktik pesugihan bagi orang yang menginginkan kekayaan 7 turunan dengan jalan pintas dan menjadi budak pesugihan. Dengan mempersembahkan diri dan mengabdikan kepada Nyi Roro Kidul, konon pelaku praktik pesugihan bisa mendadak kaya 7 turunan melalui pesugihan di Pantai Parangtritis. Pesugihan ini harus menumbalkan nyawa manusia yang merupakan orang terdekat dan orang-orang yang tersayang dari praktik pesugihan sendiri. Namun kebenarannya atau kevalitan dari praktik pesugihan ini aku tidak bisa membenarkan karena aku juga nggak tahu dan nggak pernah melihat bukti secara langsung. Jadi kalau kalian yang percaya atau kalian yang
mungkin pingin kali, nggak tahu lah ya. Ya aku sarankan jangan melakukannya sih, yang bener-bener aja gitu di dunia ini. Oke, sampai sini aja nih pembahasan aku mengenai makhluk mitologi yang terkenal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Kalau ada salah-salah pengucapan atau kekurangan informasi yang aku sampaikan, boleh banget nih dari kalian menambahkan atau mengoreksi aku di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian ada ide atau mungkin kalian ingin menceritakan nih pengalaman hidup kalian dan ingin aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim cerita kalian di akun email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata nih, mohon dimaafkan, karena aku juga manusia, tidak luput dari kata salah ya kan. Aku Tridiansi, bye-bye.